Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang tugas besar pemrograman lanjut yaitu Bank Bisa. Nah, di sini ada anggota kelompok kita yaitu Raga Ersa Sabila dengan NIM 2010-1165 dan ada saya sendiri Sultan Muhammad Wahid dengan NIM 2010-1141. Lalu ada Fikri Sofi Salsabila dengan NIM 2010-1160. Nah, di sini saya merangkum sedikit apa aja sih dari program yang kita buat, yaitu kenali lebih dekat apa tentang Bank Bisa. Lalu yang kedua ada selain pandang, latar belakang dari Bank Bisa tersebut. Lalu ada kebermanfaat dari program yang sudah dibuat. Ada tujuan, manfaat, kelebihan, dan sasaran dari program yang akan dituju. Lalu ada bentuk program. Nah, di sini ada isinya seperti source code program, flowchart program, hasil output program, dan analisis program. Oke, langsung ke satu dulu, kita bahas apa itu tentang Bank Bisa. Nah, Bank Bisa adalah program mobile banking dari suatu bank yang mempermudah nasabahnya untuk melakukan berbagai macam transaksi. Jadi, seperti yang namanya mobile banking, hanya bisa diakses melalui handphone dari nasabah masing-masing. Gitu. Nah, selain pandang, nah di sini pembuatan aplikasi m-banking ini didasari karena adanya tren baru yaitu investasi dan transaksi dari rumah. Dengan adanya hal itu, kami berinisiatif menggunakan tren tersebut sebagai salah satu fitur yang kami tawarkan dalam aplikasi yang kita buat. Selain fitur di atas, kami memiliki fitur lain. Nah, dari uraian yang di sebelah kiri ini udah dikemukakan, maka kelompok kita akan melakukan pembuatan program dengan mengambil judul Bank Bisa dengan slogan bisa santai dan tetap santai. Oke, langsung tujuan, manfaat, kelebihan, dan sasaran dari program. Nah, apa sih tujuan dari program Bank Bisa ini? Nah, di sini kita membantu para nasabah untuk bertransaksi tanpa menggunakan kartu ATM, yaitu cardless. Yang kedua, memberikan layanan kepada nasabah untuk mempermudah dalam transaksi rumah tangga, seperti kayaknya hanya membayar listrik, terus bayar air, lalu dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada memberikan kemudahan kepada nasabah untuk mengakses software. Nah, kita di sini memiliki tutorial kayak semacam buku panduan yang akan diberikan oleh nasabah. Nah, lalu apa sih manfaatnya dari program Bank Bisa ini? Yang pertama, yang pastinya memudahkan nasabah untuk melakukan pembayaran tagihan sehari-hari. Yang kedua, memudahkan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus pergi keluar rumah. Ya, yang kita tahu kan kita kalau misalnya mau transaksi, mau transfer atau bayar listrik, bayar apapun itu kan kita harus keluar rumah gitu kan nyari mesin ATM. Nah, ini sekarang udah nggak perlu lagi nih. Kita hanya menggunakan handphone saja. Nah, kelebihan dari program yang kami buat ini yang pasti lebih mudah karena bisa diakses melalui ponsel pribadi. Dan yang kedua, data pengguna yang diinputkan ke software hanya dapat diakses oleh pengguna itu sendiri sehingga tidak terjadi kebocoran data. Yang ketiga, pastinya lebih fleksibel dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja dan aktif selama 24 jam. Nah, sasaran dari program yang kami buat ini yaitu semua warga Indonesia, mulai dari kalangan muda hingga dewasa, dan yang nggak kalah penting yaitu dari kalangan muda, kalangan milenial yang tidak ingin repot keluar rumah hanya untuk melakukan transaksi, ya kaum rebahan gitulah. Nah, oke, pada slide ini yaitu bentuk program dari Bank Bisa. Nah, ini akan dijelaskan oleh Fikri Sofi. Makanya saya persilahkan. Baik, di sini bentuk program yang kita buat digambarkan dengan blok diagram yang telah kami buat.
pada tampilan utama kita akan disuguhkan untuk mendaftar atau masuk pada akun yang telah terdaftar. Jika kita akan mendaftar, maka akan disediakan formulir untuk menginput data, melengkapi data. Lalu data akan ditulis ke dalam sebuah file yang akan dikirimkan ke server. Lalu setelah nasabah melakukan pendaftaran, maka tampilan akan kembali ke tampilan utama dan kembali disuguhkan dengan masuk akun atau buat rekening. Jika sudah memiliki akun, maka tinggal masuk akun. Setelah masuk akun, nanti akan ada tampilan dari fitur kami, yaitu tarik tunai tanpa kartu, cek saldo, transfer, dan investasi. Dalam tiap fitur itu ada langkah-langkah setelah klik fiturnya. Jadi bisa nanti lebih jelasnya akan dijelaskan pada demo program. Selanjutnya akan langsung ke demo program saja, akan dijelaskan oleh Rega R. Sasabila. Di sini ada programnya nih. Di sini tampilan pertama untuk mendaftar akun. Jadi misalkan di sini kan ada 4 pilihan. Yang pertama masuk, yang belum daftar, yang ketiga lupa sandi, dan yang keempat keluar. Jadi urutannya kita mulai dari daftar dulu ya. Kita klik 2, enter. Nah, akan muncul masukkan nama user. Kita ambil contoh sebagai Aga. Lalu untuk daftar kita masukkan passwordnya 1, 2, 3. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya kita masukkan jumlah saldo yang akan kita tabung di dalam rekening kita. Kita ambil contoh 500.000. Nah, itu untuk langkah-langkah untuk mendaftar akun m-banking kita. Lalu kita langsung masuk ke aplikasi m-bankingnya. Kita klik 1, enter. Kita masukkan username yang tadi kita buat dan password yang kita buat tadi juga. Nah, di dalam aplikasi m-banking kita ini Bank Bisa ada 4 fitur. Yang pertama transfer, 2 investasi, 3 tarik tunai, dan yang keempat cek saldo. Kita mulai dari cek saldo dulu. Kita pertama tadi bikin akun kan menabung 500.000. Jadi tampilan yang akan ditampilkan juga 500.000 juga. Saldo yang Anda miliki sebesar 500.000 rupiah. Lalu untuk kembali ke menu utama kita klik 1. Nah, lalu kita contoh lagi fitur yang pertama transfer. Kita klik 1, enter. Nah, yang pertama kita masukkan nama bank yang akan kita tuju. Kita ambil contoh bank apa ya, yang umum aja. Asal aja juga apa sih. Kita ambil contoh BNI. Nah, masukkan nomor rekening. Kita ambil contoh nomor rekening itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masukkan saldo yang akan kita transfer. Kita transfer 100.000. Lalu kita klik 1 untuk setuju melakukan transfer saldo yang kita buat tadi. Transfer berhasil. Lalu kembali ke menu utama. Kita cek saldo lagi apakah saldo kita berkurang. Nah, saldo yang Anda miliki sebesar 400.000. Karena yang 100.000 tadi sudah dikirim ke bank tujuan yang kita transfer tadi. Lalu misalnya kita ambil uang, kita ambil di menu D ketiga, tarik tunai. Masukkan saldo yang akan kita tarik. Kita ambil contoh 200.000. Lalu kita klik 1 untuk setuju melakukan tarik saldo. Nah, lalu kita kembali ke menu utama. Kita cek saldo lagi apakah saldo kita berkurang. Nah, saldo kita berkurang 200.000 ya. Jadi emang kita berhasil ambil saldo yang kita ambil tadi. Ya, kayaknya gitu aja demo program yang dari saya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Firky Sofisabila. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan
kita lakukan penjelasan program yang telah kita buat. Di sini kita menggunakan bahasa C++. Jadi di sini kita menggunakan satu file utama dan satu file header. Yang file header itu berisi tentang fungsi-fungsi yang akan diakses oleh program utama. Kita mulai dari program utamanya dulu. Jadi pada program utama di sini ada program pemanggilan atau program percabangan. Pada saat kita masuk ke dalam aplikasi ada opsi yaitu untuk masuk, mendaftar, dan lupa sandi atau keluar. Jadi di sini kita menggunakan perintah switch cache untuk memanggil fungsi yang akan diinputkan oleh nasabah. Lalu setelah dari program utama, kita ada fungsi yang utama, fungsi login. Di sini kita menggunakan ifstream atau menulis data, untuk membaca data. Ketika data yang ada dalam data txt atau file yang lain itu akan dibaca lalu disamakan dengan perintah yang ada. Data yang pertama adalah ID. Jika data ID sama dengan username pada inputan pengguna dan password sama dengan inputan yang password yang nasabah gunakan, maka login akan berhasil dan tulisan akan dihapus. Jejak tulisan tadi akan dihapus dan akan memanggil fungsi yang ada di program header, yaitu fungsi daftar menu. Di sini ada fungsi daftar menu. Jadi kembali ke sebelumnya, lalu ada fungsi registrasi. Pada fungsi registrasi di sini nasabah akan menginputkan username, password, dan saldo, dan data-data itu akan ditulis ke file yang bernama data.txt pada folder yang telah disiapkan. Jikalau filenya belum ada, maka program ini akan membuat filenya sendiri. Lalu di sini ada tulisan iOS app, itu untuk menuliskan program pada baris terakhir. Lalu di sini untuk input saldonya kita menggunakan file yang berbeda agar tidak untuk meminimalisir tercampurnya data. Lalu kita menggunakan iOS out. Jadi untuk menimpa saldo yang telah tertulis sebelumnya. Lalu ketika pendaftaran berhasil, nanti akan keluar cout pendaftaran berhasil. Lalu pada menu lupa sandi, nanti nasabah ketika dia lupa sandinya, maka dia akan menginputkan nama user yang dia ingat. Lalu ketika sudah menginputkan nama user, nanti akan ada percabangan. Ketika nama user terbaca dan ketika nama user ketika nama user ada dan ketika nama user tidak ada. Nama user akan dibaca dari data.txt pada drive yang tersedia. Ketika nama user ada, maka akan keluar nilai 1, dan ketika nilai 1 itu sama dengan akun ditemukan. Dan nanti akan keluar nama passwordnya itu apa. Lalu saat akun tidak ditemukan, maka dia akan kembali otomatis ke menu utama atau menu di pertama kali nasabah akan masuk ke aplikasi. Lalu kembali lagi tadi setelah login, maka akan memanggil fungsi daftar menu. Di sini fungsi di daftar menu yaitu ada di sini fungsi daftar menu. Akan keluar transfer, investasi, tarik tunai, dan saldo.
Nah, di sini kami menggunakan kondisi percabangan if else. Lalu selanjutnya jika nasabah memilih transfer, maka akan memanggil fungsi transfer yang ada di bawahnya. Di sini pada menu transfer kita menggunakan percabangan switch cash. Di sini di menu transfer kita menggunakan membaca data. Setelah data saldo yang telah dituliskan tadi terbaca, nanti akan dikurangi dengan jumlah nominal transfer yang telah diinputkan. Lalu setelah itu saldo yang telah dioperasikan tadi akan dituliskan kembali ke file saldo.txt. Lalu transfer berhasil. Sebelum program ini menuliskan data ke saldo.txt, mereka akan melakukan klarifikasi di sini. Jadi ketika nasabah setuju, maka perintah akan menuliskan data yang terbaru. Lalu ketika tidak setuju, maka dia akan dikembalikan ke daftar menu atau menu utama, menu kedua. Lalu ketika nasabah memilih investasi, kami menggunakan program yang sama yang digunakan pada menu yang digunakan pada fungsi transfer. Jadi di sini kita hanya mengganti kata-katanya saja. Di sini pun kami menggunakan klarifikasi yang sama juga. Di sini ada operasi yang digunakan. Di sini ada menuliskan data yang terbaru lagi, lalu menu kendalinya. Lalu ketika nasabah nasabah memilih untuk tarik tunai, maka akan memanggil fungsi tarik tunai. Di sini kami juga menggunakan program yang sama dengan program yang transfer ataupun investasi. Jadi setelah nasabah menginputkan berapa nilai yang akan ditarik, lalu nilai itu digunakan untuk mengurangi saldo yang tersedia di saldo.txt. Lalu ketika nasabah memilih untuk cek saldo, maka di sini hanya ada perintah untuk membaca berapa nilai yang tertera pada file saldo.txt. Lalu ada satu fungsi lagi di sini, fungsi kendali. Jadi untuk memanggil fungsi daftar menu kembali. Jadi setelah melakukan transaksi transfer, investasi atau tarik tunai ataupun cek saldo, mereka akan dikembalikan ke menu tampilan ini lagi. Sekian kami kembalikan kepada Muhammad Sultan. Oke, terima kasih kepada Fikri Sofi dan Raga Ersa yang sudah menjelaskan tentang program yang sudah kami buat. Mungkin lebihnya sampai di sini saja penjelasan dari progres tugas besar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.